Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ihwan Mukhtar. Saya mahasiswa dari Politeknik Ketenagakerjaan Angkatan 2022 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berarti 5 dasar yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai etika sangat baik, kita sebaiknya harus saling menghormati sesama manusia dan menghormati Pancasila sebagai landasan hukum. Beberapa masyarakat masih sangat banyak yang memegang teguh nilai-nilai pada Pancasila, tetapi masih ada juga beberapa persen masyarakat yang justru masih saja melakukan penyimpangan pada kelima sila yang tercantum pada Pancasila tersebut. Dan juga masih ada yang tidak menghargai nilai-nilai Pancasila. Pernah diejek berulang kali dengan sebutan tertentu saat kecil dulu? Atau justru Anda suka mengolok-olok orang lain? Kemungkinan besar Anda telah terlibat dalam tindak perundungan atau perisakan yang kini lebih dikenal dengan istilah bullying. Bullying sendiri bentuknya beragam, mulai dari verbal hingga fisik, yang dampaknya pun berbeda-beda. Menurunnya kepercayaan diri hingga tendensi untuk mengakhiri nyawa sendiri adalah dua di antaranya. Oke, bullying itu adalah satu perlakuan yang tidak menyenangkan. Misalnya itu bisa bentuknya secara verbal, ya, panggilan nama, mengintimidasi secara verbal, secara fisik, secara emosional, dan banyak lagi. Jadi ada banyak sekali rentang apa yang namanya definisi dari bullying. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selama periode tahun 2012 hingga 2016, kasus bullying cenderung meningkat. Dari laporan dan pantauan media yang dilakukan, dalam 5 tahun jumlah pelaku bertambah 100%. Sementara angka korban sempat meningkat pesat sebelum perlahan berkurang. Baik korban maupun pelaku didominasi oleh laki-laki. Sementara itu, Jakarta menjadi wilayah dengan kasus bullying paling banyak di Indonesia. Menyusul Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan jumlah kasus separuh dari ibu kota. Lalu, apa sih hubungan kasus pembulian dan penyimpangan yang terjadi pada nilai-nilai Pancasila? Oke, jadi pembulian adalah salah satu tindakan tercela yang sampai saat ini masih sering kita temukan di Indonesia. Seiring berjalannya dengan waktu, banyak generasi muda yang menganggap bahwa pembulian adalah salah satu tindakan yang diwajarkan. Padahal, pembulian adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ideologi kita, yaitu pada nilai Pancasila. Tindakan pembulian yang terjadi di sekolah bukan hanya secara verbal saja, namun bisa juga terjadi secara fisik. Contoh pembulian yang terjadi secara verbal yaitu memfitnah, memaki, menghina, sedangkan tindakan pembulian yang dilakukan secara fisik yaitu seperti menampar, meludahi, menendang, atau memalak. Tindakan pembulian seperti ini sudah sangat tidak mencerminkan sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada rasa saling mencintai dan menyayangi antara sesama manusia yang menyebabkan mereka melakukan tindakan tercela tersebut. Jadi, menurut saya, tindakan pembulian sangatlah berdampak buruk bagi para korban, terutama apabila dialami oleh seorang pelajar. Mereka akan sulit untuk mempercayai orang lain, sulit untuk mempercayai diri sendiri, dan sulit juga untuk bergaul dengan orang baru. Tekanan seperti ini bisa menyebabkan mereka berdepresi, merasa cemas, dan juga akan berdampak pada penurunan nilai akademik. Bukan hanya berdampak buruk bagi para korban, tetapi juga bagi para pelakunya. Tindakan pembulian yang dilakukan oleh para pelaku pada nantinya akan beresiko melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga akan beresiko menunjukkan perilaku antisosial. Tindakan pembulian yang dilakukan oleh para pelaku merupakan bentuk pertahanan diri mereka atau menutupi rasa kecemasan dari diri sendiri. Pembulian juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Walau tidak mengancam keselamatan orang lain, namun apabila dibiarkan akan berakibat fatal. Kasus pembulian di sekolah terjadi karena kurangnya pemahaman para siswa bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu, peran orang tua atau guru di sekolah sangatlah diperlukan. Salah satunya dengan cara memperbaiki mereka penjelasan mengenai apa itu pembulian dan apa dampak buruknya. Pembulian juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia ringan. Walau tidak mengancam keselamatan orang lain, namun apabila dibiarkan akan berakibat fatal. Kasus pembulian di sekolah terjadi karena kurangnya pemahaman para siswa bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu, peran orang tua dan guru di sekolah sangatlah diperlukan. Salah satunya dengan cara memberikan mereka penjelasan mengenai apa itu pembulian dan berdampak apa saja yang akan terjadi akibatnya ketika tindakan pembulian itu dilakukan. Baik itu dampak buruk yang berjangka panjang maupun dampak buruk yang berjangka pendek. Lalu, apa sih solusinya menyelesaikan kasus tersebut? Yang pertama,
menciptakan komunikasi dan hubungan yang baik antar satu sama lain. Jadi, pelaku akan mempermalukan atau mengancam bila korban melapor kepada yang lain. Maka dari itu, korban tidak berani dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, mengajarkan bagaimana menghadapi pembulian. Jadi, sesudah mendalami tentang pembulian dan dibekali pembelajaran cara melawan pelaku pembulian, diharapkan para korban mampu melawan tanpa adanya kekerasan dan perilaku agresif yang dapat menyebabkan keadaan semakin panas. Cara yang digunakan misalkan, tidak memperdulikan pelaku, menjaga jarak dengan pelaku atau menyampaikan bahwa kita tidak suka dengan pelaku tersebut. Atau juga bisa berkumpul dengan orang dewasa atau berteman dengan anak-anak yang baik atau yang pendiam. Dan yang terakhir, membantu korban menemukan bakat yang dia miliki. Diharapkan, para korban dapat mengembangkan bakat yang dia miliki dan menemukan orang-orang memiliki bakat yang sama. Dengan begitu, tumbuhlah rasa percaya diri dan dapat terhindar dari pembulian. Cara yang dilakukan untuk membantu siswa yang menjadi korban pembulian dan juga korban incaran baru para pelaku pembulian, yaitu misalkan menjadikan orang yang berani dan jangan menunjukkan rasa lemah dan juga rasa takut. Ajarkan korban agar berani mengatakan kepada pihak pendidikan maupun orang tua, agar tidak menjadi mangsa dan perilaku pembulian. Berkumpullah dengan kelompok yang lain dan jangan pernah menyendiri. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.